Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen dan guru penguji uji kinerja, perkenalkan nama saya Ida Nurul SPD. Saya adalah guru di SMA Negeri 28 Garut, sekaligus sebagai mahasiswa PPG Daljab Angkatan 2 tahun 2023 di LPTK Universitas Siliwangi Tasikmalaya dengan nomor UKG 205023755452. Pada hari ini, Senin tanggal 4 Desember 2023, saya akan melaksanakan praktik ujian kinerja atau UKIN di SMA Negeri 28 Garut. Praktik pembelajaran saya laksanakan pada kelas 10 MIPA 2 dengan subbab peranan virus dalam kehidupan. Berikut adalah video UKIN saya. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Nah, sebelum kegiatan hari ini, kalian coba pimpin doa. Duduk siap. Siap. Belum belajar, mari kita berdoa dalam hati masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kalian isi dulu absensi. Sudah ya? Baiklah, sebelum ke pelajaran selanjutnya, Ibu mau mengingatkan kembali. Kemarin kalian sudah belajar apa? Minggu kemarin. Tentang ciri-ciri virus. Coba ada yang tahu ciri virus? Nih, ukurannya sangat kecil. Betul. Apa lagi? Tidak bisa dilihat oleh Tidak bisa dilihat oleh. Terus selain ciri-ciri apa lagi? Reproduksi virus. Ada berapa? Ada dua. Siklus apa? Lipid dan lisosomik. Ada perakitan ya. Baiklah. Ibu mau menanya lagi tadi. Yang tidak hadir itu karena sakit. Jika sakit apa coba? Flu. Kenapa? Disebabkan oleh apa nih? Virus. Virus. Mudah-mudahan yang teman kalian yang sakit itu segera sembuh karena kesehatan itu lebih penting. Jadi kalau sudah sekarang pasti bisa berkumpul lagi dengan kalian di sini, ya. Bisa baca tujuan pembelajarannya untuk hari ini. Coba. Tujuan pembelajaran Berdiri. satu peserta didik mampu menyembuhkan penyakit yang disebabkan dan virus dan penyebabnya. Dua, peserta didik mampu menganalisis peran virus yang merugikan dan yang menguntungkan bagi manusia dengan benar. Tiga, peserta didik mampu menganalisis solusi terhadap penyebaran virus yang merugikan bagi manusia dengan tepat. Empat, peserta didik mampu menemukan solusi terhadap penyebaran virus yang merugikan bagi manusia dengan tepat. Ya, terima kasih untuk Mas ya. Tepuk tangan. Sekarang coba tepuk semangat dulu. Coba tepuk semangat. Nih, pernahkah kalian bersin atau melihat orang bersin atau barusan bersin? Bersin. Kenapa itu? Coba siapa yang tahu? Coba kalian analisa apa yang menyebabkan orang tersebut bersin. Coba
musim. Demam berdarah kan? Bersin. Coba sekarang kalian lihat ini. Tentang Saudara penyusul pelatihan meteorologi, klimatologi, dan geofisika atau BMKG September memasuki puncak kemarau. Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun meminta masyarakat mewaspadai ancaman penyakit batuk, flu, diare, dan demam berdarah. Penyakit yang mengintai saat kemarau antara lain batuk, flu, diare, dan demam berdarah dengue atau DBD. Berdasarkan data Dinas Kesehatan per Juli hingga Agustus 2023, ada 2.905 orang dewasa yang terserang flu, sementara jumlah pasien balita 42.501, disusul 768 kasus diare anak. Kasih Pelayanan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit atau P2P Dinkes Kabupaten Madiun, Agung Dodi Pujianto mengatakan, penyakit batuk dan flu marak karena kondisi lingkungan yang kering dan angin kencang. Sementara diare disebabkan kurangnya penerapan pola hidup bersih, terutama pada anak-anak. Selain batuk dan flu, Dinkes Kabupaten Madiun juga meminta masyarakat waspada ancaman demam berdarah meski bukan musim hujan, sebab ditemukan 10 pasien pada bulan Juli 2023 yang dirawat di RSUD Jaruban dan Polopo. Nirgo Suwono melaporkan dari Madiun. Kalian sudah menyimak berita tadi. Coba ada yang kalian ada pertanyaan dari itu video yang tadi. Penyebab flu tadi, penyebab flu apa sih Nah? Terus penyakit apa tadi? Batuk. Disebabkan apa batuk? Apa? Tadi coba tadi kan tadi sudah. Nah, disebabkan oleh lingkungan yang dingin atau cuaca atau angin yang dingin, panas, jadi menyebabkan batuk. Terus demam, tadi demam juga sama, disebabkan karena cuacanya panas, anginnya kencang. Terus waspada tadi, DBD itu demam berdarah, disebabkan oleh apa? Nyamuk apa? Aedes aegypti. Jadi tidak di musim hujan saja. DBD itu bisa menyerang di musim kemarau. Coba sekarang kalian berkelompok 5 orang. Coba 5 ya. Sekarang isi pertanyaan dari kasus artikel yang isi dulu kelompok, nama kelompoknya, terus kelompok berapa, atau mau diberi ini kelompok mawar. Ya, ini kelompok 1 beri waktu 15 menit, cukup 15 menit? Ya, coba. Yuk, ikut nyari. Ya, tanyakan sama ibu. Silakan. Kelompok mana dulu? Iya, Bu. Oh iya, coba ke depan. Adi, kelompok Adi. Tentang apa, Adi? Tentang Demam berdarah, DBD. Ya, coba ke depan. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
karena akan terjadinya pencegahan. Peran penting dalam masyarakat menjaga kebersihan lingkungan adalah dapat tersusun dari namanya virus-virus yang menyerang pada tubuh terhindar penyakit. Kedua, bagaimana solusi untuk permasalahan yang dihadapi peningkatan risiko penyakit demam berdarah di suhu tinggi? Cara pencegahan DBD di rumah dan di lingkungan. 1. Menguras bak mandi seminggu sekali. Gunakan lotion atau anti nyamuk. Gunakan pakaian tertutup saat keluar rumah. Mengadakan kerja bakti lingkungan. Yang ketiga ialah gunakan diagram batang untuk menunjukkan kasus DBD selama 10 tahun terakhir. Apakah terdapat peningkatan atau penurunan seiring waktu? Coba tulis di whiteboard. Yang lainnya ini juga. Yang lainnya perhatiin pertanyaan. Ada diagram batang yang menunjukkan kasus DBD selama 10 tahun terakhir. Iya, coba. Ya, tahun 2010. Dari tahun 2010, penyakit DBD yaitu mencapai kasusnya 80.000. 201. Menjelang ke 2011 itu menurun sebesar 2012 Berapa? meningkat lagi Ya. menjadi 79.30 dan 2013 Berapa? dan 2013 meningkat kembali menjadi 80.000. Pada tahun 2014 menurun secara drastis yaitu 24.010. Persen. Ya, persen. 80% gitu. 2015 meningkat kembali menjadi 54,8%. 54,20%. 2016 melonjak
60% 2017 menurun kembali menjadi 46,70%. 2018 menurun menjadi 31,50%. 2019 meningkat kembali menjadi 79,20%. Target tahun 2020 yaitu menjadi 95%. Tepuk tangan untuk Bapak. Apakah ada yang perlu ditanyakan? Coba. Berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Randy, saya perwakilan dari kelompok 2 yang ingin bertanya ke kelompok 1. Ya, DBD ya. Tentang kasus DBD. Mengapa suhu tinggi dapat meningkatkan reaksi penyebaran DBD? Suhu tinggi cenderung mempercepat siklus hidup nyamuk Aedes aegypti yang dapat menyebabkan peningkatan kasus DBD atau demam berdarah. Karena nyamuk tersebut menjadi lebih aktif dalam mencari mangsa dan berkembang biak. Ya, gimana Randy? Randy. Nah, sudah. Meningkat. Terus ada yang lagi? bertanya? Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lia Marisa. Saya ingin memberi pertanyaan kepada kelompok 1. Bagaimana cara untuk mencegah penyebaran nyamuk dengan ganas dan mengurangi risiko DBD? Cara mencegahnya. Coba. Izin menjawab. Cara-cara efektif mencakup menghapuskan tempat-tempat yang dapat menjadi sarang nyamuk. Penggunaan kelambu saat tidur, penggunaan replan nyamuk, dan partisipasi aktif dalam program pengendalian vektor yang dilakukan oleh pemerintah setempat. Jadi cara mencegah DBD itu dengan memakai lampu, bisa dengan memakai lotion. Ya, sebelum tidur kalian harus memakai pengaman. Itu kan DBD itu menyerangnya saat pagi dan sore. Itu menyerangnya. Jadi kalian tidak boleh tidur pada waktu itu, takut terserang oleh DBD. Coba ada lagi? Sudah? Sekian dari presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam berbicara maupun menjelaskan. Kami sudah belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi tepuk tangan untuk coba kelompok mana lagi yang mau? Yang lagi? Lihat dulu. Yuk, coba. Ngomong coba. Siap. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang waspada rabies bahaya mengintai. Pertanyaannya, mengapa penting untuk menyebarkan kesadaran tentang bahaya rabies di masyarakat? Mencegah penularan, kesadaran masyarakat yang potensi bahaya rabies dapat mendorong tindakan pencegahan seperti vaksinan hewan,
dengan meningkatkan penanganan tentang gejala awal rabies dan langkah-langkah yang harus diambil masyarakat telah cepat mencari perlawanan medis yang dapat menekan angka kematian rabies. 3. Mendorong pelaporan gigitan hewan. Kesadaran masyarakat dapat mendorong lebih banyak orang untuk melaporkan gigitan hewan, memungkinkan respon cepat dari otoritas kesehatan. 4. Meminimalisir penularan dan komunitas dengan menyebarkan informasi dapat meminimalisir risiko dalam penularan rabies di komunitas, melibatkan masyarakat secara aktif dalam upaya pencegahan. Pertanyaan yang kedua, bagaimana solusi untuk permasalahan yang dihadapi mengenai rabies? 2. Solusi penanganan rabies. 1. Vaksinasi massal. 2. Pendidikan masyarakat. 3. Pengendalian populasi hewan liar. 3. Sistem perencanaan dan telepon cepat. 5. Peran pemerintah dalam solusi dan kelanjutan untuk penyuluhan perawatan terhadap hidup. Pertanyaan ketiga, buatkan tabel perkiraan kasus rabies mengalami peningkatan atau penurunan seiringnya berjalannya waktu. Kasus DPR dan positif rabies tahun 2017 September 2021. Jadi pada tahun 2017 yang mengalami DPR itu 348 orang dan yang positif rabies yaitu 127. Dan pada tahun 2018 yang mengalami DPR yaitu 547 dan yang positifnya itu 203. Dan pada tahun 2019 yang mengalami DPR yaitu 26, yang positifnya 204. Dan pada tahun 2020 yang mengalami DPR 303 dan yang positif 304. Dan pada tahun 2021 yang mengalami DPR 541 dan yang positif 269. Jadi totalnya yang mengalami DPR yaitu 2.700 dan yang positif 1.107. Ada yang mau bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa nama saya Suci, perwakilan dari kelompok 3 ingin bertanya kepada kelompok 4. Apa yang harus dilakukan jika seseorang tercurigai terkena rabies? Jadi, izin menjawab. Jadi, jika seseorang dicurigai terkena rabies, yaitu segera cari perawat medis ke fasilitas kesehatan atau penilaian dan perawatan medis secepat mungkin. Dan selanjutnya, melaporkan riwayat gigitan atau kontak dengan hewan, memberikan informasi lengkap tentang riwayat gigitan atau kontak dengan hewan kepada petugas kesehatan. Selanjutnya, menjalani vaksinasi rabies dan imunoglobulin jika diperlukan, mendapatkan vaksin rabies dan imunoglobulin sesuai dengan petunjuk dokter untuk mencegah perkembangan penyakit.
Dan selanjutnya, pemantauan dan perawatan tambahan. Pasien mungkin perlu dipantau secara ketat dan menerima perawatan tambahan sesuai dengan kondisinya. Bagaimana Suci? Tindakan apa yang harus diambil jika terjadi gigitan hewan dan potensi terinfeksi rabies? Yuk, yang lainnya. Coba jangan jepit terus. Kita kenal. Dulu. Gantian ya menjawabnya. Jangan cepi terus. Coba yang lainnya coba Jawab. Ya. Jika terjadi gigitan hewan dan ada potensi terinfeksi rabies, langkah-langkah yang harus diambil meliputi bersihkan luka gigitan, yaitu segera bersihkan luka gigitan dengan air mengalir dan sabun untuk mengurangi resiko infeksi. Dan yang kedua, konsultasi dengan tenaga kesehatan. Segera konsultasikan ke dokter atau puskesmas untuk mendapatkan perawatan medis dan penilaian risiko rabies. Dan selanjutnya, vaksinasi rabies. Jika diperlukan, segera mendapatkan vaksin rabies sebagai langkah pencegahan. Vaksinasi diberikan sesuai dengan protokol yang ditetapkan oleh petugas kesehatan. Ya. Gimana? Bu, ada yang lagi yang mau bertanya? Ya. Jadi, waspadai kasus rabies. Kalau ada yang digigit oleh binatang, kalian harus segera melapor atau dicuci, langsung melapor ke tim kesehatan, gitu ya. Langsung divaksin. Coba, dan Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang coba kesimpulannya dari pembelajaran hari ini. Coba Ayunda ke depan, Ayunda. Coba Ayunda. Coba. Dalam tentang peranan virus yang dapat diambil yaitu yang pertama adalah agen infeksi mikroskopis. Virus adalah agen infeksi mikroskopis yang hanya dapat bereproduksi di dalam sel inangnya. Mereka memiliki struktur sederhana terdiri dari materi genetik dan selubung protein. Yang kedua adalah penyakit dan kesehatan. Virus dapat menyebabkan berbagai penyakit pada manusia, hewan, dan tumbuhan. Beberapa virus dapat menyebabkan penyakit seperti influenza, HIV atau AIDS, atau COVID-19. Pemahaman tentang struktur dan siklus hidup virus penting untuk pengembangan vaksin dan pengobatan. Yang ketiga adalah peran dalam evolusi. Virus memiliki peran dalam evolusi yang hidup. Mereka dapat memengaruhi genom inangnya, memicu perubahan genetik yang dapat membantu atau menurunkan inang tersebut dalam adaptasi terhadap lingkungan. Yang kedua adalah pentingnya pencegahan. Dalam banyak kasus, pencegahan merupakan kunci dalam mengendalikan penyebaran virus. Tindakan seperti vaksinasi, kebersihan, dan isolasi dapat berperan penting dalam mencegah penyakit virus. Terima kasih untuk Ayunda. Dengarkan itu dulu ya. Tiga. Untuk 1, 2, 3. Waspada penyakit musim kemarau. Waspada musim kemarau yang disebabkan oleh virus. Yang pertama, ispa. Itu bisa disebabkan oleh virus, juga bisa disebabkan oleh bakteri. Ada yang disebabkan oleh virus, ada yang disebabkan oleh bakteri. Kalau yang disebabkan virus pasti sembuhnya juga bakalan lama. Tapi kalau disebabkan oleh bakteri, contoh Adi habis makan seblak level 10, kasih obat mencret gitu ya, kasih obat diare, ditambah itu apa, antibiotik, pasti bakal cepat sembuh.
sini, yang di sini DPT, polio, BCG, ya. Yang kemarin terakhir vaksin corona, ya. Ada dosis 1, dosis 2, dan terakhir dosis 3. Booster sudah? Supaya kalian menjadi kalau ada virus lagi corona, insya Allah kalau sudah ada vaksin di dalam tubuh, maka diserang, dilawan oleh vaksin antibodi yang sudah terdapat di dalam tubuh. Selanjutnya untuk pembuatan vaksin, selanjutnya untuk pembuatan rekayasa genetika yang diubah. Selanjutnya pengobatan secara biologis. Jadi secara biologis menggunakan dicampur dengan virus. Gitu. Yang kelima pembuatan perangkat elektronik. Bisa membuat contohnya kapasitor. Kapasitor dibantu dengan menggunakan besi, dicampur dengan besi. Jadi perangkat elektronik itu ya kapasitor. Selanjutnya pemberantas sama tanaman, dicampur di pestisida menggunakan virus. Itu ramah lingkungan. Selanjutnya produksi interferon. Kedelapan pembuatan hormon insulin. Hormon insulin itu untuk yang terserang penyebab penyakit apa? Kurangan hormon insulin itu? Diabetes itu ada dua macam, ada yang kering, ada yang basah. Kalau yang kering mah kalau kena luka langsung sembuh gitu. Kalau yang basah mah kena luka busuk terus harus diamputasi. Selanjutnya untuk penelitian. Terus yang selanjutnya penyakit yang disebabkan virus pada manusia. Pertama COVID yang 2 tahun terakhir kalian jadi tidak sekolah, perekonomiannya jadi sulit. Itu akibat dari COVID-19. Kedua Ebola penyakit langka namun parah pada manusia, seringkali berakibat fatal, bisa menyebabkan kematian. Sama COVID juga kalau sudah parah mah bisa menyebabkan kematian. Yang terserang COVID mah yang sudah mempunyai riwayat penyakit. Contoh yang punya asma terserang COVID, kan itu yang diserangnya saluran pernapasan. Jadi tambah parah, akhirnya bisa menyebabkan kematian. Yang selanjutnya HIV mah itu bisa sering berganti pasangan, itu mah diakibatkan sering berganti pasangan. Ya. Selanjutnya penyakit yang disebabkan oleh virus pada hewan. Contoh penyakit mulut dan kuku pada hewan itu sapi, ya. Food and disease ini disebabkan virus tipe A dari keluarga Picornaviridae. Ya. Yang kedua rabies. Tadi sudah didiskusikan oleh kalian ya. Rabies disebabkan oleh gigitan hewan yang sudah terkena virus Lyssavirus, gitu ya. Terus gigit ke manusia, ya bisa menyebabkan rabies. Tuh masih banyak lagi itu, ya, yang menyebabkan. Tadi itu ada juga tadi flu burung. Sekarang masih virus pada hewan burung itu. Selanjutnya virus MERS, virus yang menyerang hewan dan manusia, itu bisa menular ya. Contohnya cuma banyaknya di negara timur. Selanjutnya penyakit pada tumbuhan yang
banyak berpecah. Jadi kalian